Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maharani dengan NPM 09.2022.1.00729. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya penerapan SMK 3 di tempat kerja. Yang pertama, definisi SMK 3. Menurut PP nomor 50 tahun 2012, SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan nomor 05 tahun 2014 tentang SMK 3 konstruksi bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan risiko K3 pada sistem pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. Tujuan SMK 3 ada 3, yakni yang pertama, perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Yang kedua, perlindungan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Dan yang terakhir ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Manfaat SMK 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa manfaat SMK 3 yakni yang pertama, mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, mengurangi biaya terkait kecelakaan kerja dan PAK. 5. Menjaga reputasi perusahaan yang positif. Dan yang terakhir, 6. Mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kriteria perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau juga bisa milik badan hukum, baik dalam swasta maupun dalam negeri, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3 menurut PP RI nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah perusahaan yang paling sedikit mempekerjakan 100 orang tenaga kerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang sangat tinggi. Dasar hukum SMK 3, yakni ada 3. Yang pertama, dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, dari UU nomor 14 tahun 1969 pasal 9 menyatakan bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang terakhir ada dari pasal 87 UU nomor 13 tahun 2003 menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Asas SMK 3. Dalam kebijakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan di bidang K3, disampaikan bahwa asas SMK 3 yakni yang pertama, meningkatkan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri. Yang kedua, bagian dari sistem pengawasan K3. Yang ketiga, bersifat wajib. Yang keempat, yang kelima, sejalan dengan kaidah internasional. Yang keempat, sejalan dengan kaidah internasional. Yang kelima, diaudit oleh badan audit independen atau eksternal. Dan yang terakhir, dilakukan oleh auditor. Dalam penerapan SMK 3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan A. Menetapkan kebijakan K3, yang B. Perencanaan K3, C. Pelaksanaan rencana K3,
D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan terakhir, E. Meninjau dan meningkatkan kinerja SMK 3. Penetapan kebijakan K3. Pengusaha harus menyebarluaskan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja dalam penyusunan kebijakan K3. Pengusaha paling sedikit harus melakukan melakukan tinjauan awal kondisi K3. Ini bisa meliputi dengan pertama, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang kedua, perbandingan penerapan K3 dengan pengusahaan dan sektor lain yang lebih baik. 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. 4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Selanjutnya, B. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. C. Memperhatikan masukan dan pekerja atau serikat pekerja. D. 4 kebijakan K3. Minimal harus adanya visi. Yang kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan. 4. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Perencanaan K3. Rencana K3 yang dimaksud untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana K3 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terikat di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan yang pertama, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sendiri. Pelaksanaan perencanaan K3. Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pengusaha didukung oleh SDM di K3. Sarana dan prasarana yang dimaksud harus memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Yang kedua, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan izin kerja atau surat penunjukan dari instalasi yang berwenang. Pelaksanaan K3. Sarana dan prasarana minimal harus terdiri A. Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. B. Anggaran yang memadai. C. Prosedur operasi atau kerja, informasi dan pelaporan serta pendokumentasian. D. Instruksi kerja. Syarat yang harus Syarat kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi A. Tindakan pengendalian, B. Perencanaan dan rekayasa, C. Prosedur dan instruksi kerja, D. Penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan, E. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Kegiatan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh SDM yang kompeten. Jika tidak memiliki SDM yang kompeten, dapat menggunakan dari jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Fungsinya yakni untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3 yang dilakukan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal A. Terjadi perubahan perundang-undangan, B. Adanya ketentuan dari pihak yang terkait dan pasar, C. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, D. Terjadi perubahan struktur organisasi, E. Adanya pengembangan iptek termasuk epidemiologi, F. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, G. Adanya pelaporan, D. Yang terakhir, H. Adanya pemasukan dari pekerja. Audit SMK 3.
Definisi audit SMK 3, yakni menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, yakni menyatakan pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Audit SMK 3 ini dilakukan oleh Badan Audit Independen. Tujuan dilakukannya audit yaitu yang pertama, menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam sistem kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang ketiga, mengendalikan bahaya potensi dan perencanaan tanggap darurat atau emergency response. Perbedaan audit dan inspeksi K3. Audit SMK 3 upayanya menemukan ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen, sedangkan inspeksi K3 upaya menemukan ketidaksesuaian dalam objek. Audit SMK 3 mengukur kesesuaian pelaksanaan sistem manajemen terhadap standar, sedangkan inspeksi K3 mengukur kesesuaian objek terhadap standar. Audit SMK 3 hanya berfokus pada sistem manajemen, sedangkan inspeksi K3 berfokus pada objek. Audit SMK 3 menggunakan metode pemeriksaan dokumen, verifikasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan inspeksi K3 menggunakan metode pemeriksaan secara teknis atau mendetail. Audit SMK 3 dilaksanakannya dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan inspeksi K3 pelaksanaannya hanya dengan jangka waktu yang pendek. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.